Dan ada satu kata-kata Pak Sukri yang luar biasa waktu itu. Beliau bilang begini, goblok, kalau alumni seperti kamu semua, buat apa saya mendidik kamu? Jadi itu menusuk sekali, menusuk sekali. Buat apa saya mendidik kamu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Manjada Wajada, Minggu mengenang Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA ini sudah hadir di hadapan saya. Alhamdulillah saya sudah terhubung dengan Kiai Al-Haj Anang Rikza Masyhadi. Ini pimpinan Pondok Modern Tazaka Batang, Jawa Tengah. Alumni Gontor tahun 1996. Sekarang kandidat doktor di 2 universitas sekaligus, ini luar biasa ini ya. Ini di UGM dan Kanal Suez ya, Ustaz ya. Kanal Suez University Mesir. Assalamualaikum Pak Kiai Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Kayak hal, sehat? Alhamdulillah, doakum. Amin, amin. Tazaka masuk ini ya? Siap. Sudah mulai, sudah dari awal. Dari awal ya? Nah, ya alhamdulillah. Ya. Ustaz Anang, kita pengen ngobrol nih tentang Kiai Syukri nih. Dalam pandangan Kiai Anang ini, sosok Pak Kiai Syukri ini seperti apa gitu? Tafadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kiai Syukri ya. Kalau kita bicara tentang Kiai Syukri nampaknya tidak ada habis-habisnya Pak Akbar. Kan Pak Syukri ini seperti kamus besar. Jadi di dalamnya itu ada topik tentang leadership, ada topik tentang spiritualitas, ada topik tentang kemasyarakatan, bahkan topik tentang ekonomi. Jadi Pak Syukri ini sosok leader, sosok pemikir, konseptor, tapi juga Pak Syukri ini tokoh penggerak. Jadi memang leader yang menggerakkan, leader yang punya kepedulian dan betul-betul mendirect apa yang ada di hadapannya. Jadi semua yang berkaitan dengan Pak Syukri pasti didirect oleh Pak Syukri. Nah, ini satu hal yang saya terus terang kagum dari Pak Syukri ini adalah cara berpikirnya yang tidak biasa. Pak Syukri kan selalu punya terobosan. Pak Syukri itu selalu berpikir out of the box. Berpikirnya itu melampaui, jadi beyond terus gitu. Dalam banyak hal yang saya ikuti dari perkembangan berpikir beliau seperti itu. Maka saya katakan juga kemarin ke Gus Reza bahwa Pak Syukri ini kamus besar dan murid-murid beliau yang tersebar di banyak tempat, para alumninya itu, kan ada yang punya ikatan emosional, ikatan ideologis dengan Pak Syukri dalam konteks leadership. Pemimpin pondok ya. Ada juga yang bersentuhan dengan Pak Syukri dalam konteks keumatan. Itu nggak sedikit loh. Alumni-alumni yang dari tokoh-tokoh pergerakan umat itu mendapatkan sentuhan dari Pak Syukri. Ada juga yang memang dalam bidang tadi ekonomi. Bagaimana Pak Syukri membangun ekonomi pesantren, ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Ini kan sesuatu yang menurut saya pikiran-pikiran yang bagus, yang mutiara-mutiara dari Pak Syukri ini suatu ketika harus dikumpulkan Pak Akbar. Dikumpulkan, dirangkai, kemudian menjadi satu warisan ya. Sehingga bisa dibaca dan diteladani oleh
siapa saja yang mungkin belum berkesempatan untuk bersentuhan langsung dengan Pak Sukri. Tapi bagi murid-murid yang mendapatkan sentuhan langsung dengan Pak Sukri, saya kira mereka merasakan bagaimana Pak Sukri itu mendirect, memberi tugas, mengevaluasi, dan membersamai di dalam setiap langkah murid-muridnya itu. Saya kira itu Pak Akbar. Ya. Dalam konteks Tazaka, ini kayaknya intens sekali nih antum dengan Pak Kiai Sukri ini ya. Bahkan sebelum mulai kelihatannya ya. Ya. Gimana prosesnya dulu itu? Tazaka ya. Jadi Pak Akbar, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Jadi kalau mau flashback, dulu itu Tazaka itu konsepnya bukan pondok alumni, tapi pondok yang akan kita wakafkan ke Gontor. Jadi ya sudahlah, ini ada tanah, nanti kita bangun, selesai kita serahkan ke Gontor. Nah, konsep itu rupanya oleh Pak Sukri ditolak dan nggak butuh, Gontor tuh nggak butuh, Gontor nggak perlu, apalagi nggak banyak, sedikit gitu. Artinya karena kita waktu itu hanya 1,6. Dan ada satu kata-kata Pak Sukri yang luar biasa waktu itu. Beliau bilang begini, goblok, kalau alumni seperti kamu semua, buat apa saya mendidik kamu? Jadi itu menusuk sekali. Buat apa saya mendidik kamu kalau cara berpikirnya seperti ini? Itu artinya sebetulnya waktu itu saya merenung, apa ya salah ini? Rupanya saya baru pahami belakangan bahwa ke Gontor tuh jangan bawa masalah. Ini kan kita kan memberi masalah ke Gontor. Ini ada pesantren diserahkan ke Gontor. Ibaratnya gini, Pak Sukri itu akan mengatakan begini, ya kenapa nggak kamu yang kelola? Kenapa nggak kamu yang rintis pesantren itu? Kenapa harus diserahkan kepada Gontor? Jadi saya pahami seperti itu. Oh, berarti beliau tidak berkenan. Jadi Pak Akbar, kurang lebih hampir 2 tahun ya sebelum beliau datang ke sini meletakkan batu pertama pada 15 Januari 2011. Itu kami, saya, Ustaz Aniza, Ustaz Bisri, Ustaz Oyong, dan kadang-kadang ada beberapa tim yang lain itu rutin sowan ke Gontor, mungkin intensitasnya sebulan sekali, bahkan kadang sebulan 2 kali. Sowan ke Pak Kiai Sukri, sowan ke Kiai Hasan, sowan ke Kiai Samsul waktu itu, bahkan sowan juga ke Pak Kiai Akrim, Pak Kiai Amal, Pak Kiai Tetulus, dan semua kita datangi. Jadi sowan itu sebetulnya satu untuk memohon restu. Jadi kita ingin beliau itu semua, pimpinan pondok itu merestui. Ya, saya restui. Tapi proses mendapatkan restu itu ternyata nggak gampang. Itu 1,5 tahun itu kami diuji betul, luar biasa. Jadi bolak-balik dari Batang Gontor itu kami diuji betul kesungguhannya, diuji keikhlasannya, diuji daya tahannya, daya juangnya, daya dorongnya oleh beliau-beliau semua itu. Sampai pada akhirnya suatu ketika saya bawa maket, kemudian beliau mengatakan, apa itu? Maket Pak Ustaz. Maket apa? Maket pondok. Pondok siapa? Akan kami rintis. Kamu ini dikasih tahu bikin pondok susah, ngeyel saja. Gitu. Tapi akhirnya itu saya kehabisan akal. Udahlah, kita bikin maket saja, set plan, master plan, lalu kita bawa ke Kiai Sukri. Kalau beliau restu, ridho, dan maket ini betul, ya udah kita lanjutkan. Bismillah. Gitu. Kalau belum ya kita tunggu beliau merestuinya. Setelah itu kemudian Kiai Sukri lalu nunjuk-nunjuk itu, masih pakai baju olahraga itu. Jumat pagi waktu itu, beliau masih pakai training, masih pakai baju olahraga, kaos olahraga, baru dari lari pagi mungkin. Ini apa? Ini masjid. Ini apa? Asrama. Ini apa? Asrama. Terus ini apa? Kelas. Terus ini detail apa beliau tanya? Siapa yang gambar ini? Kami Ustaz. Kamu tahu dari mana
gambar begini. Ya melihat Gontor aja Ustadz, karena Gontor itu ada masjid, ada aula, ada asrama, ada pimpinan dan seterusnya. Apa kata beliau? Wis bener ini, wis bener. Kata-kata beliau, wis bener ini, wis bener itu masya Allah itu apa ya, melegakan sekali itu. Wis bener ini. Ya duduk kita. Duduk itu ya kita udah siap-siap, kalau udah disuruh duduk ya sudah siap-siap untuk menerima pertanyaan Pak Sukri kan. Dan kalau beliau kan kalau ditanya kita nggak boleh salah menjawab. Tahu nggak Pak Akbar? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, kalian suka pondok apa suka punya pondok? Waduh, nah ini kan ditanya pertanyaannya sama sekali nggak terduga. Sama sekali nggak terduga. Kalau kita nggak jawab juga nggak boleh, menjawab juga jangan sampai salah kan. Saya spontan menjawab, Afan Ustaz, suka pondok Ustaz. Betul. Padahal kalau beliau tanya lagi, kenapa? Itu saya nggak bisa jawab itu. Kenapa begitu? Itu saya nggak bisa jawab. Tapi rupanya beliau mungkin tahu karena tahu saya kualitasnya nggak seperti yang seperti kader-kader yang lain. Nah ini kalau saya kejar lagi mungkin Anda nggak bisa jawab ini. Nah beliau mungkin tahu itu. Tapi beliau menerangkan. Tahu ya bedanya suka punya pondok dengan suka pondok. Kalau suka punya pondok itu dia bikin pondok. Itu suka punya pondok. Bikin pondok, nanti manggil kiai, cari mudir. Dianya nggak tinggal di pondok, dianya nggak mikirkan pondok, bahkan pondoknya susah, dia nggak tahu susahnya. Itu namanya suka punya pondok. Tapi kalau suka pondok, dia yang merancang, dia yang mengkonsep, dia yang merintis, dia yang mendirikan, yang mengasuh, mendidik, membina, hidupnya, matinya, sukanya, dukanya di pondok. Itu baru suka pondok. Betul? Jawabanmu betul. Ya padahal kan itu jawaban tanjim. Jawaban tanjim, lakin sahih. Gitu loh, alhamdulillah. Tapi kan saya mendapat ilmu. Oh ya. Itu kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan seterusnya itu selalu begitu. Tapi sebetulnya dari pertanyaan itu beliau menjelaskan sesuatu pada kita. Ada lagi suatu ketika Pak Akbar, beliau ini yang terakhir ya, sebelum kata-kata ya saya restui, itu ada satu hal. Kita datang berempat atau berlima itu dengan saya, Ustadz Anizar, Ustadz Bisri, Ustadz Oyong, dan ada Bapak mungkin itu. Mungkin karena Ustadz Sukri melihat kita udah bolak-balik anak ini, bolak-balik aja, apa namanya, ibaratnya kok anak ini gigih sekali, bolak-balik minta restu punya pondok gitu kan. Okay. Apalagi itu datang apalagi Ustaz, mohon doa restunya untuk pondok kami Ustaz. Belum juga kamu mulai. Belum Ustaz. Ya udah duduk. Itu yang udah kesekian puluh kalinya kami menghadap itu Pak Akbar. Habis itu apa kata beliau? Ya udah duduklah kita berempat itu duduk atau berlima, saya lupa waktu itu. Pak Sukri di depan. Siapa kiainya? Wah, pertanyaan itu kan nggak diduga. Yeah. Siapa kiainya? Iya, nah kita ini tengok-tengok. Saya nengok Anizar, diam gitu, kita nggak berani menatap Pak Sukri, nggak berani. Lalu Pak Sukri begini, di meja itu diginikan. Bismillah, kamu, gitu. Itu nunjuk saya. Karena saya posisinya pas di depan beliau. Kamu, siapa nama kamu? Anang Regisa Ustaz. Ya, Anang, kamu kiainya. Kamu saya restui. Masya Allah. Itu kata-kata yang kita tunggu, restu, ijazah itu, sanad itu sejak hampir 1,5 tahun bolak-balik ke Gontor. Lalu bilang ke Ustadz Anizar, ini adiknya ya? Ya Ustaz.
kamu bantu kakakmu, kamu fokus pada jaringan kerja, kamu fokus pada pengembangan di luar pondok. Ya bagus ya, cepat. Ini saran Nizar. 40 itu titis. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, terus noleh ke Pak Kiai Bisri, Ustadz Bisri itu di samping saya lagi. Jadi saya di tengah, sebelah kanan Nizar, sebelah kiri Bisri. Ini siapa namanya? Muhammad Bisri. Ya, kamu bantu Anang ini, kamu ngurusi dalam bagian pelajaran, pengajaran, pendidikan, kurikulum, semua kamu fokus ya. Sudah, yang lainnya bantu. Jadi itulah awalnya. Itu Pak Akbar pulang dari Gontor itu, setelah mendapat itu, kami dari Gontor sampai di Wonogiri, di mobil tidak ada yang bicara, semua diam. Mungkin masing-masing berpikir tuh. Nah saya ini kalau tahu waktu itu perasaan saya, itu hari itu saya kepala itu kayak berat sekali tuh. Kamu kiainya. Wah itu Masya Allah, saya itu tanggung jawabnya luar biasa. Tapi itulah kemudian saya menyadari bahwa ya sudah, ini perintah, ini isyarat, ini ijazah, ya saya terima dari beliau. Jadi itu kisah yang luar biasa Pak Akbar. Nah setelah itu Pak Akbar, masa-masa setelah itu kemudian kami intent ke Gontor, dan lalu Pak Sukri ini pernah kita datang jam 6 pagi, itu sudah sarapan belum? Belum. Ayo sarapan. Bu, siapkan sarapan. Anak-anak mau sarapan nih. Kita sarapan dengan Pak Sukri di rumah itu, di ruang makan belakang. Itu beliau itu habis sarapan sampai hampir jam 8:30 Pak Akbar, 2 jam setengah. Itu bicara menjelaskan tentang kepondok modernan itu, kita tuh berlima tuh diam dengerin saja. Itu seperti seolah-olah mendapatkan kuliah ke pondok modernan. Nah itu berkali-kali. Jadi kalau kita bicara tazakah hari ini, kita bersyukur Pak Akbar, saya sampaikan kemarin ke anak-anak, ke kader-kader, tazakah ini harus bersyukur karena sebelum tazakah berdiri, ada fase penting sebetulnya. Fase penting yaitu selama 2 tahun kurang lebih, kami mendapatkan kuliah privat dari Pak Kiai Sukri terutama, dan dari pimpinan pondok dan masyayikh pondok-pondok yang lain. Jadi itu masa 2 tahun itu seperti pembekalan intensif kuliah ke pondok modernan untuk bekal kami yang ternyata itu sangat berguna sekarang ini kita mengelola pesantren. Gitu Pak Akbar. Jadi tazakah itu ciplak Gontor gitu ya? Ya kita berusaha. Ya. Kalau samanya apa nggak sama ya biarlah nanti Gontor yang menilai dan masyarakat yang menilai. Tapi kami berusaha untuk ya sujud rukuknya seperti Gontor, gitu. Karena itu sanad. Itu sanad, itu ijazah ya. Ya sejak awal kami milih KMI, udah nggak ragu itu, yakin, hakul yakin, nggak ada keraguan sedikit pun, dan alhamdulillah sampai hari ini terus berkembang. Yang antum sampai sekarang itu Ustaz ya, dari Pak Sukri itu ya. Iya. Antum belajar banyak, terus ini loh saya gunakan sehari-hari, saya praktekkan sehari-hari. Pak Sukri itu apa saja Ustaz yang paling berkesan, terus nah ini saya sampai sekarang itu menjadi filsafat hidup. Ya banyak sekali Pak Akbar, banyak sekali. Selama hampir 2 tahun itu memang ya beruntun, serial itu banyak sekali nilai-nilai dan clue-clue yang diberikan oleh beliau itu, seolah-olah semua diberikan. Yang saya ingat ya misalnya begini, kamu pilih mana? Pilih kiai yang membesarkan pondoknya, apa pondok yang membesarkan kiainya? Itu satu sesi sendiri tuh, Pak Sukri bicara tentang itu 1 jam.
1 jam itu kita mendengarkan hanya materi itu. Kiai yang membesarkan pondoknya atau pondok yang membesarkan kiainya. Beliau jabarkan apa perbedaan keduanya itu. Dan di akhir, saya harap kamu adalah tipe kiai yang membesarkan pondoknya. Jadi kiai yang mikirkan pondoknya, bukan pondok yang mikirkan kiainya. Maka harus totalitas, maka harus beh-behan, maka harus bondo bau pikir lek perlu sak nyawani pisan, totalitas. Jajalawa, itu kan bahasa-bahasa Pak Sukri. Jajalawa, totalitas, beh-behan. Ayo, sampai di mana kekuatanmu? Itu dalam rangka tadi. Yang kedua Pak Akbar, Pak Sukri pernah juga mengatakan, tantanganmu nanti gak kecil, berat. Karena kebaikanmu, keikhlasanmu, daya tahanmu akan diuji oleh waktu. Siap-siap untuk menghadapi cobaan yang sangat berat. Yang paling berat itu kamu sudah bekerja, pekerjaanmu tidak diakui oleh orang. Bahkan oleh orang yang terdekat di antara kamu. Siap nggak kamu begitu? Wah, itu kan luar biasa. Nah, sudah. Nggak usah ragu, nggak usah toleh-toleh. Kamu jalan saja lurus, lempeng, istiqomah. Itu beliau berulang-ulang. Kalau ada yang nggak suka, ada yang belum paham, biarkan mereka akan paham seiring dengan waktu. Tapi kamu jalan terus, lurus saja, jangan goyah. Itu Pak Sukri. Kemudian ada lagi misalnya tantanganmu adalah keluargamu dan keluarga guru. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah keluargamu dan keluarga gurumu, pondokmu insya Allah maju. Nah, ternyata beliau menjelaskan itu kan 1 jam lebih. Iya. Apa masalahnya keluarga? Apa masalahnya guru-guru? Keluarga guru. Wah, ini ternyata itu sampai hari ini ya saya jadikan pedoman. Dan itu kita melewati itu semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Sukri itu betul-betul lalu menjadi kenyataan dan kita punya perspektif untuk menyelesaikan masalah. Punya perspektif untuk menjalankan kepemimpinan ini karena diberi wawasan oleh Kiai Sukri. Gitu Pak Akbar. Dan beliau sangat murah hati ya untuk memberi ilmu itu ya. Oh iya, beliau pernah itu kita udah duduk 2 jam ya, hampir 3 jam nih. Itu saya kira udah selesai Pak Akbar. Saya kira udah selesai. Tiba-tiba beliau masuk ke kamar, ganti baju, itu, kamu ikut. Jadi kita ikut. Ternyata disuruh naik mobil sama beliau itu. Beliau nyetir, ya kan saya kikuk. Saya duduk di depan, beliau nyetir, diajak keliling itu ke Malo, kemudian Gontor 2, Isit waktu itu. Kemudian sampai itu hampir ya 2 jam 3 jam lah itu kita keliling itu. Dan beliau itu di jalan sepanjang jalan dari mulai berangkat mobil sampai kita itu kembali lagi ke tempat semula. Itu beliau sambil nyetir, sambil bicara, sambil menunjukkan banyak hal. Misalnya beliau berhenti di sebuah tempat di Gontor 2 atau di Isit, saya lupa itu. Kamu lihat itu? Itu, wah, misalnya ada keran, ada kabel, ada anak sedang apa. Itu beliau memberi pelajaran di situ, Pak Akbar. Jadi wasailul idohnya itu langsung kehidupan nyata di pesantren. Jadi keliling itu 2 jam 3 jam, beliau sambil nyetir, sambil menunjukkan ini, itu, kenapa begini, kenapa begitu, nggak boleh seperti itu, harusnya seperti ini, nanti kamu begini. Itu 3 jam beliau nyetir, beliau bicara dari awal sampai akhir.
Jadi kalau ibaratnya orang makan, itu kalau sudah di mobil dengan Pak Sukri itu kenyang betul. Kemarin begitu dapat berita beliau wafat itu, saya mendapat berita dari salah seorang keluarga bahwa beliau awalnya dapat berita beliau sedang kritis. Lalu saya share di beberapa grup, mohon doa gini. Tapi teman-teman curiga gitu, ada apa? Enggak, mohon doa saja. 10 menit kemudian datang lagi WA, SMS, beliau setelah wafat. Itu saya langsung nggak refleks aja, saya lompat ke kamar mandi, saya udah nggak tahan lagi, saya ambil air wudhu, saya sholat, saya betul-betul seperti anak kecil itu waktu itu, ya Allah. Istri saya juga bingung, ada apa mas? Saya nggak bisa bicara sama istri saya itu. Pada akhirnya kemudian kita ke Gontor, sekarang. Jadi tidak sampai setengah jam setelah mendengar berita wafatnya beliau, saya langsung ke Gontor. Saya bel Ustadz Bisri, saya bel Ustadz Anizar, Sekpim, saya bel. Sekarang juga, udah nggak usah ganti baju, kalau perlu sekarang juga berangkat. Karena khawatir kalau beliau akan dimakamkan malam itu juga. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pada saatnya ya saya bisa hadir, bisa berada di dekat Kiai Sukri, Kiai Hasan, guru-guru, semua di akhir-akhir hayat beliau, di akhir-akhir masa-masa beliau, saya bisa mendampingi. Itu kan doa saya juga begitu, mudah-mudahan. Terus selalu Pak Akbar. Ya Allah, ya Rabb. Ada satu lagi cerita unik Pak Akbar. Oke. Ada. Suatu malam saya bermimpi. Mimpi itu saya duduk di depan Kiai Sukri. Kiai Sukri sudah sakit pakai kursi roda. Terus saya diberi peci. Peci ini dilepas, dipakaikan ke saya. Malam itu saya terbangun menjelang subuh, saya langsung bilang ke istri saya, habis subuh kita ke Gontor. Ada apa mas? Pak Sukri datang dalam mimpi, memberi saya peci. Habis subuh kita ke Gontor. Saya kontak Ustadz Anizar, Ustadz Bisri, Ustadz Oyong, tim atau mobil waktu itu kita ke Gontor. Belum ada jalan tol, waktu itu masih lewat Wonogiri. Sampai di Gontor menjelang asar, kita tunggu sampai jam 5, baru jam setengah 5 kita menghadap Pak Kiai Sukri sore itu. Apa yang terjadi Pak Akbar? Begitu kami ketemu Pak Sukri, duduk, salaman, saya duduk di depan kursi roda beliau, pegangin kaki beliau. Anang Ustadz, Anang Tazaka. Beliau melihat begitu, lalu peci yang dipakai oleh beliau dipakaikan kepada saya. Persis yang ada di mimpi semalam. Subhanallah. Itu luar biasa. Jadi itu boleh percaya, boleh tidak. Ya, malamnya saya bermimpi diberi peci, lalu saya ke Gontor, sampai di Gontor, saya duduk di depan Kiai Sukri, dan peci itu diberikan, ternyata benar-benar diberikan kepada saya. Itu satu kisah yang nggak bisa saya lupakan Pak Akbar. Dan ternyata ibu mengatakan begini Bu Sukri, oh ternyata mau dikasihkan ke antum Ustaz. Nggih Bu, itu bapak dari pagi pecinya itu dibersihkan, dibersihkan lagi, sampai diharu-harui Pak. Itu peci sudah dibersihkan kok, kan terus. Napa toh Pak? Ternyata itu tadi. Jadi ini ikatan batin saya dengan Pak Sukri yang saya kira luar biasa, dan saya bersyukur saya mendapatkan sentuhan, didikan, dan mendapatkan wawasan dari beliau, dan itu yang saat ini kami gunakan untuk mengelola pondok ini. Juga dari para yang lain, Kiai Hasan, ya intens sekali, lalu datang ke beliau dan kami selalu minta nasihat beliau. Itu Pak Akbar.
Ya Allah, kita kalau cerita nggak ada habisnya. Jazakumullah khair, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa betul. meneruskan ya perjuangan Kiai Syukri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian perbincangan hikayah ya dengan Ustadz Anang ini tentang Pak Kiai Syukri. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Akbar. Syukran, Ustadz Anang ya. Assalamualaikum.